Bayangkan, setelah bertahun-tahun bekerja di negeri orang, demi anak, demi suami, demi keluarga, tapi saat pulang, apa yang menanti? Bukan pelukan, bukan rumah, tapi kandang kambing yang bau dan dingin. Inilah kisah pilu seorang TKW, asal Lumajang yang bikin kita semua merenung. Apakah pengorbanan perempuan itu selalu dihargai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan mengupas kisah-kisah nyata yang menggugah hati, membuat kita merenung dan bersyukur atas apa yang kita punya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel ini terus tumbuh agar lebih banyak kisah inspiratif bisa kita bagikan ke seluruh penjuru negeri. Namanya Sulastri. Orang-orang di kampung biasa memanggilnya Bulastri. Seorang wanita sederhana dari pelosok Lumajang, Jawa Timur, yang menyimpan luka dalam diamnya dan menyulam harapan dalam tangis-tangis yang tak pernah dilihat siapapun. Saat ia berangkat ke Arab Saudi 9 tahun lalu, tak ada pesta pelepasan. Tak ada pelukan hangat dari anak-anaknya. Hanya ada pelataran rumah yang sepi, dan suaminya yang diam-diam meneteskan air mata di balik pintu. Ia pergi dengan hati gamang, tapi mantap. Demi anak-anaknya yang masih kecil, demi masa depan yang lebih layak, dan demi lelaki yang ia cintai, suami yang ia titipkan seluruh nyawanya. Bulastri hanya lulusan SMP, tapi dia tahu satu hal, hidup tidak akan berubah kalau dia tidak bergerak. Maka dia pergi. Dengan tekad yang berat, ia tinggalkan anak sulungnya yang masih kelas 2 SD dan anak bungsunya yang baru bisa membaca huruf. Ia yakin, suatu hari kelak, mereka akan tersenyum bangga, menyebutnya ibu. Hari pertama di Arab, ia menangis. Rumah majikannya besar, dingin, dan penuh perintah. Ia tak mengerti bahasa Arab, tak pandai menawar kata, dan setiap hari harus bangun pukul 3 dini hari untuk mulai bersih-bersih. Di hari pertama itu, dia sempat berbisik lirih dalam doanya, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku ingin pulang membawa bahagia." Bulan demi bulan berlalu. Tubuhnya mengurus. Telapak tangannya mengeras seperti kulit pohon jati. Tapi wajahnya tetap menyimpan senyum setiap kali video call dengan keluarga. Walau hanya beberapa menit, mendengar suara anak-anaknya saja sudah cukup membuat lelahnya luluh. Dia selalu tanya, "Kakak sekolahnya gimana? Dede sehat ya?" Tapi seringkali yang menjawab justru bukan anaknya, melainkan suaminya. Kadang singkat, kadang bahkan hanya dijawab dengan, "Alhamdulillah, semua baik." Selama 9 tahun, Bulastri tidak pernah menunggak kiriman. Setiap bulan gajinya dia kirim penuh. Tak pernah ia pakai untuk beli baju baru atau tas mahal seperti yang dilakukan teman-teman TKW lainnya. Semua ia tabung dan kirim untuk keluarga. Ia percaya suaminya adalah pria jujur. Ia percaya anak-anaknya akan tumbuh baik dengan uang itu. Dia sempat meminta, "Bang, kalau uangnya cukup, bangunlah rumah yang layak. Biar nanti kalau aku pulang, kita bisa tinggal bareng tanpa sewa-sewa lagi." Sang suami menjawab, "Iya sayang, udah aku cicil, nanti pulang tinggal masuk rumah sendiri." Hati Bulastri mekar. Ia kembali bekerja dengan lebih semangat. Waktu terus berjalan. 2 kali majikannya pindah rumah, 3 kali ia mengalami sakit keras, tapi tak satu pun membuatnya berhenti bekerja. Ia tahan semuanya. Ia selalu bilang, "Aku harus kuat. Aku bukan kerja buat diriku. Aku kerja buat mereka." Tahun ke-5, ia kirimkan uang tambahan agar anaknya bisa masuk SMA swasta yang bagus. Tahun ke-6, ia tak beli tiket pulang saat Lebaran, padahal hatinya sudah sangat rindu, karena katanya suaminya sedang renovasi dapur. Tahun ke-7, ia kirim uang untuk beli sepeda motor, katanya buat antar jemput anaknya sekolah. Tapi anehnya, sejak tahun ke-8, komunikasi mulai renggang. Anak-anak jarang muncul di video call. Suaminya makin jarang balas pesan. Bulastri sempat merasa ada yang tak beres, tapi dia tak mau berpikiran buruk. Ia selalu menenangkan diri. Mungkin mereka sibuk, atau sinyal di kampung lagi jelek. Saat kontraknya habis di tahun ke-9, majikannya meminta dia lanjut 2 tahun lagi.
Tapi Bu Lastri menolak. "Saya mau pulang," katanya tegas. "Saya rindu anak-anak saya." Majikannya sebenarnya baik. Mereka bahkan menawarkan bonus agar ia mau tinggal lebih lama. Tapi bagi Bu Lastri, bukan uang yang ia cari. Sekarang, ia ingin pulang. Ia ingin melihat sendiri rumah yang katanya sudah berdiri. Ia ingin memeluk anak-anaknya yang kini sudah remaja. Ia ingin kembali menjadi istri dan ibu yang nyata, bukan sekadar suara dari balik layar. Perjalanan pulang itu terasa panjang. Dari Riyadh ke Jakarta, lalu ke Surabaya, dan naik bus malam ke Lumajang. Dalam tas kainnya, hanya ada beberapa baju dan oleh-oleh kecil. Tapi di dalam dadanya, ada sejuta harapan yang siap meledak saat ia melihat rumahnya sendiri. Ia tak sabar membayangkan wajah suaminya yang menjemput di bandara. Ia membayangkan anak-anaknya berlari memeluknya di pelataran rumah. Ia bahkan sudah siapkan beberapa kalimat. "Mama pulang, Nak. Mama nggak akan kemana-mana lagi." Tapi ketika pintu kedatangan terbuka, tak ada siapapun di sana. Tak ada suami, tak ada anak. Hanya hiruk-pikuk orang lain yang berlalu lalang, membawa bunga dan peluk hangat untuk keluarganya masing-masing. Sulastri berdiri di sana sendirian, tak tahu harus menelpon siapa. Tak ada pulsa, tak ada senyum yang menyambut. Hanya suara pengumuman bandara dan air matanya yang mulai turun perlahan. Hari itu, langit bandara juanda cerah. Tapi hati Bu Lastri mendung, tangannya masih menggenggam koper lusuh. Koper yang dulu ia beli tahun pertama bekerja di Arab. Di dalamnya, selain baju dan oleh-oleh kecil, ada sepasang sandal kulit untuk suaminya, mukena cantik untuk anak perempuan sulungnya, dan kaos bertuliskan "I love mom" untuk si bungsu yang dulu selalu menangis setiap kali ibunya pamit kerja. Ia duduk di bangku ruang tunggu, sambil sesekali menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada wajah yang ia kenal. Tak ada suara "Mak" yang ia rindukan. Tak ada peluk hangat seperti yang ia impikan selama 9 tahun. Yang ada hanya suara koper-koper yang diseret orang lain, dan pelukan keluarga-keluarga lain yang menyambut anak, istri, ibu, atau saudara mereka. Mungkin mereka terlambat, bisiknya menenangkan diri. Ia membuka ponsel bututnya, mencari sinyal, tapi tak ada pulsa. Ia sempat meminta tolong petugas bandara untuk menghubungi nomor suaminya. Tapi 3 kali ditelepon, tak diangkat. Dikiranya mungkin sinyal kampung sedang susah. Atau suaminya lupa membawa ponsel. Ia menunggu 1 jam, 2 jam, sampai akhirnya bandara makin sepi. Petugas bandara mulai menatapnya iba. Seorang petugas perempuan bahkan menghampirinya. "Ibu, dijemput siapa, Bu?" Dengan suara pelan, Bu Lastri menjawab, "Suami saya, Mbak. Tapi dari tadi belum kelihatan." Petugas itu mengangguk, lalu menawarkan air minum dan tempat istirahat. Sebentar, air mata Bu Lastri mulai menetes, tapi ia cepat-cepat menyekanya. Ia tak ingin menangis di depan orang lain. Ia ingin tetap kuat. Mungkin motornya mogok, mungkin anaknya mendadak sakit, mungkin macet. Segudang pembenaran ia rangkai untuk menutup luka yang mulai menganga. Akhirnya, setelah mendapat bantuan dari petugas bandara, Bu Lastri naik travel ke Lumajang. Ia minta diturunkan di pasar dekat rumah lamanya. Jalan menuju rumah itu masih sama seperti 9 tahun lalu, berbatu, sempit, dikelilingi semak liar dan kandang kambing. Tapi di matanya, jalan itu seperti surga. Ia nyaris berlari saking rindunya. Sampai tiba di depan rumah kecil yang dulu mereka sewa bersama. Ia berdiri lama, menatap pintu kayu yang sudah lapuk, dan pagar bambu yang tak lagi tegak. Tapi rumah itu kosong, sepi. Tak ada satupun tanda kehidupan. Jendela tertutup, cat tembok mengelupas, dan halaman depan dipenuhi ilalang. Mungkin sudah pindah ke rumah yang baru, pikirnya penuh harap. Ia bertanya ke tetangga sebelah. Seorang ibu tua membuka pintu sambil terkejut. "Loh, Lastri? Astagfirullah. Kamu pulang toh, Nak?" Bu Lastri mengangguk sambil senyum. "Iya, Bu. Alhamdulillah. Tapi suami saya nggak jemput." Ibu itu hanya terdiam sejenak.
lalu berkata pelan, suamimu sudah lama nggak di sini, Le. Dia pindah ke rumah istri mudanya. Darah Bu Lastri seperti berhenti mengalir. Istri muda? Kalimat itu seperti tamparan. Rasanya tubuhnya runtuh, tapi ia mencoba tetap berdiri. Ibu salah. Mungkin maksudnya rumah baru, bukan istri muda, katanya dalam hati. Ibu tetangga itu lalu menunjuk ke arah selatan. Coba ke sana, deket kandang-kandang kambing itu. Ada rumah kecil di samping kandang. Di situ, anakmu yang bungsu tinggal. Tapi suamimu sekarang tinggal sama istri barunya di kampung seberang. Dengan langkah gemetar, Bu Lastri menyusuri jalan tanah itu. Di kejauhan, ia melihat bangunan semi permanen, berdinding anyaman bambu, dan beratap seng yang sudah karatan. Di sebelahnya, berdiri kandang kambing besar dengan bau menyengat menusuk hidung. Benarkah aku akan pulang ke tempat ini? Ketika ia sampai di depan pintu bangunan itu, seorang anak laki-laki remaja keluar membawa ember air kotor. Anak itu menatapnya lama. Dede, ini Mama. Suara Bu Lastri nyaris tak terdengar. Anak itu terdiam, matanya berkaca. Ia menatap wanita kurus di hadapannya. Butuh beberapa detik sebelum ia sadar dan berlari memeluk ibunya. Maaf. Bu Lastri menangis. Bukan karena pelukan anaknya, tapi karena kalimat berikutnya. Maafin Dede. Kita udah nggak punya rumah. Kita tinggal di sini, sama kambing-kambing. Tangis pecah. Pelukan itu berlangsung lama. Di tengah bau kotoran kambing dan debu yang beterbangan, ibu dan anak itu saling menenangkan luka yang sudah terlalu dalam. Dari anaknya, Bu Lastri baru tahu semua kebenaran, bahwa uang yang ia kirim selama 9 tahun tak pernah dibelikan rumah. Bahwa suaminya selama ini selingkuh, lalu menikah lagi diam-diam. Bahwa anak-anaknya ditelantarkan setelah uang kiriman terakhir berhenti. Dan bahwa satu-satunya tempat mereka bisa berlindung adalah bangunan tua bekas gudang pakan kambing. Dan semua itu terjadi ketika Bu Lastri masih membayangkan keluarga utuh dan rumah indah yang sudah ia impikan di tanah air. Malam itu, Bu Lastri duduk bersandar di dinding bambu yang dingin dan lapuk. Di sudut ruangan yang hanya sebesar bilik, ia berusaha menahan air mata. Tapi tangis itu tetap jatuh juga. Di luar, kambing-kambing mengembik pelan, seolah ikut merasakan getir yang membungkus hatinya. Lampu minyak menggantung di langit-langit reyot, memantulkan bayangan suram. Satu tikar tipis digelar di lantai tanah, itulah kasur mereka. Anak bungsunya, Dede, sudah terlelap, tubuhnya mengecil karena kurang gizi, pipinya tirus, dan tangan kecilnya memeluk pinggang ibunya erat-erat. Seolah tak ingin terpisah lagi. Seolah ketakutan ibunya akan kembali pergi seperti dulu. Bu Lastri mengelus kepala anaknya. Di balik kegetiran, ia menemukan cahaya kecil dalam pelukan itu. Maafkan Mama, Nak. Mama pulang, tapi tak bisa membawa kebahagiaan. Setelah menghabiskan 9 tahun, mengabdi pada keluarga Arab, memasak, mencuci, mengurus bayi orang lain, ia pulang ke Indonesia, bukan sebagai pahlawan keluarga, melainkan sebagai wanita, tua yang dikhianati, dilupakan, dan dibuang. Uang hasil kerja kerasnya dulu sempat mengalir deras. Suaminya sering meminta tambahan untuk beli motor, renovasi dapur, biaya sekolah, hingga beli tanah. Bu Lastri selalu mengirim tanpa tanya. Bahkan ia rela menahan lapar dan hanya makan roti kering berhari-hari agar bisa menabung lebih banyak untuk keluarga. Tapi semua itu lenyap. Tak ada motor, tak ada tanah, tak ada rumah. Hanya kandang kambing, anak-anak yang terlantar, dan suami yang kabarnya kini hidup nyaman dengan istri baru. Beberapa hari kemudian, Bu Lastri mulai belajar menerima kenyataan. Ia bangun pagi sebelum azan subuh, mengambil air dari sumur tetangga yang dalam dan berat diangkat. Ia mencuci baju anak-anak, menyapu halaman penuh kotoran kambing, dan sesekali membantu pemilik ternak mengganti jerami di kandang demi upah nasi bungkus. Ia tak mengeluh, tak sekalipun. Dalam diam, ia menata hatinya.
Satu persatu luka itu ia raba. Duka itu ia jahit sendiri. Karena ia tahu, tak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri dan Allah. Satu-satunya hal yang membuatnya kuat adalah anak-anaknya. Terutama Dede yang masih sekolah SMP dan butuh biaya. Kakaknya Sari sempat putus sekolah karena tak mampu bayar seragam dan buku. Kini, Sari ikut jualan gorengan keliling kampung demi bisa bantu ibunya. Suatu hari, Bu Lastri mengumpulkan keberanian mendatangi rumah suaminya di kampung sebelah. Rumah itu jauh lebih layak. Tembok bata, halaman bersih, bahkan ada sepeda motor dan TV di dalam. Ia berdiri lama di depan pagar sambil menunduk. Sampai seorang wanita muda keluar, menatapnya dari ujung rambut hingga kaki. Mau apa ke sini? Tanya perempuan itu sinis. Maaf, saya mau ketemu Pak Suprapto. Perempuan itu tertawa kecil. Oh, istri tuanya ya? Duh, maaf ya, masnya udah gak mau diganggu. Dia bilang, dulu kamu tinggalin keluarga demi kerja. Sekarang udah bukan hak kamu lagi datang-datang minta perhatian. Kata-kata itu menusuk. Tapi, Bu Lastri tak berkata apa-apa. Ia hanya menarik napas dalam dan membungkuk pelan. Lalu pulang. Langkahnya gontai, tapi matanya tak berlinang. Ia sudah terlalu lelah menangis. Kini ia hanya ingin menyusun hidup kembali, meski dari bawah tanah sekalipun. Beberapa hari kemudian, ia mulai membuat kerajinan tangan dari limbah. Ia mengumpulkan plastik bekas, botol air mineral, dan kardus dari pasar. Dibersihkan, dipotong, dan dijadikan tas kecil dan dompet sederhana. Ia jual keliling dengan Sari. Dari situ, perlahan ada yang mulai beli. Kadang, tetangga-tetangga berbaik hati memesan nasi kotak buatan Lastri. Masakannya memang terkenal enak, karena bertahun-tahun ia belajar bumbu khas dari majikannya di Arab. Di sela-sela kelelahan, Bu Lastri mulai berdoa lebih khusyuk. Sholatnya tak pernah putus. Ia tahajud setiap malam. Menangis dalam sujud, bukan lagi karena ingin suami kembali, tapi karena ingin hatinya kuat menerima semua ini. Ya Allah, kalau memang Engkau menuliskan hidupku seperti ini, jangan cabut kesabaranku. Biarlah aku tinggal di kandang kambing, asalkan anak-anakku bisa sekolah. Aku rela tak punya rumah, asalkan mereka tak hidup hina. Doa itu ia ulang setiap malam. Sampai satu malam, ia didatangi tetangganya yang dulu pernah ikut TKW juga. Namanya Mbak Rina. Mbak Rina itu punya koneksi ke komunitas sosial yang sering membantu para ex-TKI. Setelah mendengar kisah Lastri, Mbak Rina menghubungi temannya. Tak lama, datanglah seorang relawan dari lembaga sosial. Mereka mewawancarai Bu Lastri, mengambil foto kondisi tempat tinggalnya, lalu membagikannya ke media sosial. Dalam seminggu, kisah Bu Lastri jadi viral. Banyak yang terenyuh, banyak yang berdonasi. Bahkan ada lembaga amal yang datang langsung memberi bantuan sembako, alat tidur, dan membangunkan bilik sederhana dari kayu sebagai tempat tinggal sementara yang layak. Untuk pertama kalinya sejak pulang dari Arab, Bu Lastri bisa tidur di dalam ruangan tanpa bau kambing menyengat. Untuk pertama kalinya, ia punya bantal, kasur lipat, dan lampu terang. Untuk pertama kalinya, ia bisa tersenyum, walau masih kecil dan kaku. Tapi dari situlah, hidupnya mulai berubah. Sejak kisah hidupnya viral di media sosial, banyak hal mulai berubah di sekitar Bu Lastri. Dulu, saat ia menyapa tetangga, mereka hanya tersenyum kecil lalu buru-buru menutup pintu. Tapi kini, orang-orang mulai menoleh. Ada yang datang membawakan makanan, ada pula yang mengajak Sari kerja sambilan di warung, bahkan ada yang menitipkan donasi untuk sekolah Dede. Meskipun hati Bu Lastri masih penuh luka, perlahan hatinya mulai menghangat oleh kasih yang datang diam-diam dari langit lewat tangan-tangan tak dikenal. Suatu siang, saat ia sedang duduk di pelataran rumah daruratnya, seorang pemuda datang dengan motor bebek dan membawa map. Namanya Ilham, dari Yayasan Sosial Pendidikan yang mengurusi beasiswa anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ia datang bukan hanya sekadar menyampaikan donasi, tapi membawa berita yang membuat air mata Bu Lastri kembali tumpah, kali ini karena haru. Bu Lastri,
Kami ingin menawarkan beasiswa penuh untuk Dede hingga lulus SMA. Bahkan, kalau nilainya bagus, bisa lanjut sampai kuliah. Gratis. Bu Lastri menunduk. Bibirnya gemetar. Tangannya langsung mencium tangan Ilham. Sesuatu yang membuat pemuda itu justru tersentak malu. Tapi bagi Bu Lastri, itu cara paling tulus menunjukkan terima kasih. Hari demi hari, bantuan datang tak berhenti. Ada yang mengirim uang, ada yang memberi alat kerajinan. Bahkan seorang mantan TKW dari Kalimantan menghubungi via WhatsApp, menawarkan kerja sama menjual kerajinan tangan secara online. Ia membantu memasarkan produk buatan Lastri lewat Instagram dan TikTok. Tak lama kemudian, order mulai datang. Dari Surabaya, Jakarta, hingga Makassar. Bu Lastri tak menyangka, hidup yang dulu seperti tumpukan puing kini mulai disusun kembali. Meski pelan, tapi pasti. Suatu hari, wartawan dari salah satu stasiun televisi nasional datang. Mereka ingin mewawancarai langsung. Bu Lastri awalnya menolak, takut membuka luka masa lalu. Tapi Mbak Rina membujuk bahwa kisahnya bisa menginspirasi banyak TKW lain agar lebih waspada dan tidak percaya begitu saja pada pasangan di rumah. Bu, kisah panjenengan itu bukan aib, justru jadi pelajaran. Wong sabar kayak jenengan itu langka. Akhirnya, dengan hati berdebar, Bu Lastri duduk di depan kamera. Ia bercerita tanpa naskah, dengan air mata yang sesekali menetes, dengan suara pelan tapi penuh kejujuran. Ia ceritakan tentang suaminya, kandang kambing, anak-anaknya yang kurus, dan luka yang tak bisa dibalut dengan uang. Video itu tayang di acara dokumenter bertema Ibu Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Komentar penonton membanjir. Banyak yang menulis, "Saya menangis lihat perjuangan Bu Lastri. Semoga Allah angkat derajat beliau. Ibu Lastri lebih mulia dari banyak orang kaya yang sombong." Yang paling mengejutkan, 2 hari setelah tayangan itu, seorang pengusaha properti dari Malang datang langsung ke kampung. Ia mencari Bu Lastri, namanya Pak Arif. Seorang pria parubaya, berkopiah dan ramah. Ia duduk di tikar rumah Bu Lastri, sambil berkata, "Saya bukan orang baik, Bu, tapi Allah gerakkan hati saya setelah nonton kisah jenengan. Saya ingin hibahkan sebidang tanah dan rumah kecil untuk ibu dan anak-anak. Anggap itu dari Allah, bukan dari saya." Bu Lastri terisak keras. Sari memeluk ibunya erat-erat. Dede yang kala itu sedang belajar menghampiri, menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tak percaya. Apakah ini benar, ataukah hanya mimpi? Tapi seminggu kemudian, sertifikat tanah diurus. Rumah mungil dengan 2 kamar, ruang tamu kecil, dan dapur sederhana mulai dibangun. Tak mewah, tapi sangat layak. Dan yang paling penting, bukan lagi kandang kambing. Di rumah baru itu, Bu Lastri mulai menata ulang hidup. Ia tidak ingin hanya menerima bantuan. Ia ingin bangkit, bekerja, dan memberi manfaat untuk orang lain. Dengan bantuan Mbak Rina, ia membuka pelatihan kecil-kecilan untuk para janda dan ibu rumah tangga di sekitar desa. Mereka belajar membuat kerajinan dari barang bekas, belajar masak, dengan resep Timur Tengah yang pernah ia pelajari saat jadi TKW, dan diajari cara memasarkan lewat media sosial. Bu Lastri tak hanya jadi ibu rumah tangga, ia berubah jadi ibu guru kecil di kampungnya. Murid-muridnya bukan anak muda, tapi ibu-ibu yang juga pernah merasa kalah oleh hidup. Mereka semua berkumpul bukan hanya untuk cari nafkah, tapi juga untuk saling menguatkan. Salah satu ibu berkata, "Bu Lastri itu kayak lilin. Dulu hidupnya gelap, tapi sekarang dia jadi cahaya buat kami." Dan betul, cahaya itu benar-benar menyala. Bahkan komunitas ex-TKW dari berbagai daerah mulai mengundangnya sebagai pembicara dalam forum-forum online. Meski hanya lewat Zoom, Bu Lastri bercerita tentang luka, kesabaran, dan keikhlasan. Ia tak menyalahkan siapapun. Bahkan tak pernah menyebut nama mantan suaminya. Baginya, semua ini sudah menjadi bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Kini, anak-anaknya kembali tersenyum. Dede semakin semangat sekolah, Sari ikut kursus tata rias gratis dari pemerintah desa, dan Bu Lastri menatap hidup bukan lagi dari balik jeruji kandang, tapi dari jendela rumah kecil penuh harapan. Tahun berlalu. Hidup Bu Lastri tak lagi seperti dulu.
Ia kini tinggal di rumah mungil yang dibangun dari ketulusan seorang dermawan. Dindingnya memang masih dari batako, atapnya genteng biasa. Tapi setiap sudut rumah itu menyimpan cerita perjuangan, kesabaran dan cinta seorang ibu yang tak pernah padam meski dikhianati, dilupakan dan dihina. Di ruang tamu kecil itu, kini ada rak kayu sederhana berisi hasil kerajinan tangan yang dibuat Bu Lastri bersama ibu-ibu desa. Gelang manik, taplak rajut, tas serut dari kain perca, dan bahkan lilin aromaterapi yang dikreasikan Sari dari resep internet. Pesanan datang dari berbagai kota. Bu Lastri tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi juga memberdayakan banyak perempuan yang sebelumnya merasa tak berguna. Dede kini duduk di bangku kelas 6 SD. Nilainya selalu masuk 3 besar. Ia pernah berdiri di panggung lomba pidato sekecamatan, menceritakan kisah ibunya dengan suara gemetar namun penuh kebanggaan. Ibuku bukan siapa-siapa. Tapi bagiku, beliau adalah pahlawan yang tidak pernah lelah melindungi aku. Kalimat itu terekam dalam video amatir yang viral di TikTok. Ratusan ribu orang menonton, menangis, dan memberi komentar. Bu Lastri, semoga Allah tinggikan derajatmu. Kamu anak yang hebat, Dede. Bu Lastri tak menyangka, luka yang dulu membuatnya nyaris menyerah, kini menjadi jembatan yang mempertemukannya dengan ribuan orang baik. Ia sering diundang jadi pembicara komunitas, dari komunitas XTKW, pengajian ibu-ibu, hingga acara motivasi sekolah menengah. Bukan karena ia lulusan tinggi, bukan karena pandai bicara, tapi karena kisahnya nyata. Dan dari setiap ucapannya, mengalir kejujuran dan keteguhan. Suatu sore, ketika mentari mulai turun ke balik bukit, Bu Lastri duduk di serambi rumah bersama Sari dan Dede. Mereka minum teh, makan singkong rebus, sambil menertawakan cerita-cerita lucu masa kecil. Tiba-tiba, suara adzan maghrib menggema dari langgar kecil. Dede berlari mengambil sarung. Bu Lastri memandangi anak-anaknya. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih ya Allah, Engkau tidak membalas deritaku dengan kebencian. Engkau malah menjadikannya jembatan menuju kasih-Mu." Ia sadar, kadang Allah tidak langsung memberikan keadilan seperti yang kita minta. Tapi dia menyiapkan pelan-pelan, dengan caranya sendiri, menjadikan derita sebagai jalan dakwah, menjadikan air mata sebagai doa paling jujur, dan menjadikan kandang kambing sebagai awal rumah kebahagiaan. Kini, setiap kali melihat jejak hidupnya, Bu Lastri tak lagi malu. Ia justru bersyukur karena pernah dihancurkan oleh cinta agar bisa dibangun ulang oleh kasih Tuhan. Dan di akhir kisahnya, ia menulis sebuah kalimat sederhana yang disematkan pada profil tokonya. Dulu aku tinggal di kandang kambing. Sekarang aku tinggal di rumah kecil yang dibangun oleh doa dan harapan. Jangan remehkan air mata seorang ibu, karena dari sanalah Tuhan sering menumbuhkan keajaiban. Terima kasih sudah mengikuti kisah Bu Lastri dari awal sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi cermin dan pelajaran untuk kita semua, bahwa sesakit apapun hidup, selalu ada harapan. Asalkan kita tidak menyerah. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati, bantu share ke teman atau saudaramu yang sedang dalam kesulitan. Karena bisa jadi, kisah Bu Lastri adalah cahaya kecil yang mereka butuhkan hari ini.